kasusnya Niki bisa bebas atau enggaknya tergantung dari apa hakimnya. Hakimnya itu bisa melihat bukti-bukti dari Niki secara ini enggak ya, secara objektif gitu. Emang tergantung deh dari hakim asli. Dan kita masyarakat punya kekuatan untuk bisa bantu menyuarakan dan mengawal si kasus ini. Begitu. Jadi cara ngawalnya gimana ya? Nggak membabi buta juga. Maksudnya bukan kita itu sok pengen dibener-benerin, tapi kalau sesuatu hal bukti-bukti dari Niki itu memang apa ada manfaatnya buat kita, buat konsumen, dan apa yang dia omongin itu bener, ya itu memang harus dibenarkan, nggak bisa disalah-salahin dan ditutup-tutupin. Intinya pokoknya apapun yang selama ini berusaha ditutup, kalau udah dibuka, ya kita harus support gitu. Ini kan untuk kebaikan kita bersama, gitu loh, untuk kebaikan masyarakat luas, bukan cuma buat segelintir orang. Itu saya kalau untuk kasusnya Niki. Soal menang atau enggak, ya nanti keputusan hakim, di tangan hakim semuanya. Gitu. Kalau hakim yang nggak adil, lo nggak tahu deh. Kalau udah kayak gitu, udah di luar. Gue udah angkat tangan kalau udah kayak gitu. Ya bingung lah. Ya kan? Kita kan nggak bisa tahu, kita nggak bisa ngontrol di dalam. Bisanya kita cuma menyuarakan dari luar. Ini loh suara masyarakat, ini loh kita apa berpendapat dan mungkin Niki bisa disupport juga oleh ini apa namanya perlindungan konsumen. Jadi apa yang nanti bukti-bukti yang mau Niki sampaikan itu dia bisa disupport juga oleh organisasi atau komunitas atau para apa korban yang memang merasakan produk tidak baik itu, tidak bagus itu. Jadi mendukunglah dan juga ada bukti-buktinya dari mungkin Doktiv ya atau dokter yang lain gitu ya atau BPOM justru ya BPOM nanti mungkin bisa dihadirkan juga karena kan memang itu nggak ada BPOM-nya tuh menurut apa yang disampaikan oleh Niki tidak berbepom itu barang kan yang dia mau angkat nanti tuh. Itu penyebabnya yang dia ngomong tuh yang didakwakan itu kan karena dia ngomong barang itu. Nah, mungkin Bepom bisa turun tangan juga. Ya kan? Karena kesaksian dari semua pihak tuh mesti diperdengarkan gitu loh, untuk mendapatkan hasil yang adil dari semua pihak. Gitu loh, Hmm, gitu. Kalau soal nggak datang, gue nggak ngerti, nggak tahu kenapa. Si Reza Gladys nggak hadir udah 4 kali, dari perdata 3 kali, terus pidana sekali, gue nggak tahu. Silakan kalian tanya sama si Reza Gladysnya sendiri, kenapa dia nggak datang? Mungkin dia juga udah jawab kan, ada yang udah jawab juga soal perdata bisa ini apa kuasain ke pengacaranya kan gitu. Tapi yang pidana gue nggak ngerti, apa mungkin belum waktunya, ya kan? Atau mungkin nanti kalau pas udah dipanggil sebagai saksi pelapor. Gue nggak paham. Kalau pertanyaan mengenai Reza Gladys silakan tanya ke dia aja. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya Mas apa tentang bagaimana di pengadilan, gue hadir empat-empatnya Mamski hadir. Jadi aku bisa kasih gambaran kayak gimana di sana, seperti apa, seperti kayak gitu. Oke, tim Nikita ya, ya pokoknya apa namanya ini yang akan diangkat ini kasusnya Niki ini kan mengenai masalah skincare overprice overclaim. Nah, dan pasti akan banyak orang yang merasa dirugikan bisnisnya, otomatis dong. Dari rame, ketahuan zong, produknya jelek, akhirnya jadi sepi, kan gitu. Nah, jadi orang-orang yang merasa dirugikan ini, yang merasa senasib pastinya ngumpul sama-sama gitu guys. Nah, kita doain aja Niki punya jalan dan punya kita netizen yang mendukung gitu. Kenapa bukan dukung Nikinya, tapi dukung perjuangan Doktif, perjuangannya Niki untuk spill produk-produk yang nggak bagus. Buat kepentingan siapa? Kepentingan kita, bukan kepentingannya mereka, kepentingan kita semua. Gitu loh,
Gitu. Oh iya, oh kamu ya, Kak Ira Nawa ya, kamu yang tadi DM. Iya, nggak usah takut ya. Dia itu bukan bukan pengacara dia. Dia tuh dokter biasa dan bermasalah, sedang bermasalah. Jadi kalau selama kamu tidak menyebut nama, bahkan kamu sebut RG, kamu sebut DRL, itu nggak akan kena. Tidak akan pernah bisa kena yang namanya undang-undang pelanggaran undang-undang ITE kalau kamu tidak menyebut nama lengkap. Seperti itu. Iya, jangan, jangan, jangan sampai kejebak ya, oke? Hari Selasa hadir sayang. Diriku hadir. Memantau kasusnya Nikita Mirzani. Alamak, itu kasus lawannya gede banget, say. Buat ngejatoin satu orang Niki aja mereka mesti ngumpul rame-rame. Gila nggak lo? Tapi ya itulah ya. Semakin diinjak tuh semakin, nih berlian, semakin dipres, dipanasin, ditekan bertahun-tahun, makin kuat, makin kinclong, makin glowing. Ya kan? Begitu juga dengan Doktif, dengan Niki. Iya, dia sendiri loh, nggak sendiri banget sih ya. Kita ada yang support lah, support dari luar. Tapi kan yang ngalamin di dalam ditahan itu kan Niki dan Mail. Itu. Apa tuh? MG itu siapa sih? Ya. Siapa MG? Oh iya yang pakai masker itu lagi viral ya. Iya aku udah lihat itu yang pakai ini jadi dia bikin P21 padahal nggak layak katanya gitu kan. Ya kan? Iya. Gue nggak akan mau dengar kata mujair ya. Gue nggak mau denger untuk mafia skincare. Gue nggak akan mau denger. Intinya udah ada produk yang beredar tidak bagus, merusak itu gue nggak mau. Gue nggak akan pernah bela. Udah gitu aja. Nggak akan pernah gue bela. Yang ada kita semua masyarakat wajib memantau, mengawal untuk kepentingan kita mendapatkan barang-barang yang bagus. Buat yang kita pakai itu aman, sesuai dengan harganya, dan sesuai dengan apa yang diiklankan. Di dalamnya sekian persen kandungan apanya harus ada. Itu. Seperti itu. Halo Bali. Seperti itu, say. Iya. Jadi kalau gue simpel ngelihatnya, gue nggak peduli. Gue nggak peduli. Ya, lu mau bilang apa kek, intinya kebenarannya yang ada yang kita tahu bahwa banyak sekali barang-barang yang beredar itu tidak layak dijual. Dan itu merugikan kita semua. Ya kan? Jadi makanya kenapa kita semua netizen berbondong-bondong mau Niki itu bisa bebas dan Niki bisa bersuara. Sehingga menekan nih orang-orang yang nakal. Pengusaha-pengusaha yang nakal. Ya cuma mikirin keuntungan diri sendiri. Gitu. Cuma pentingin kepentingan diri sendiri. Kenapa ya? Kayak cepet. Kayaknya cepet, cepet kaya. Wong barang harga cuma sekian ribu perak dijual bisa ratusan ribu, say. Banyak sekali yang bela. Sorry ya kalau kita bikin voting nih, yang bela Niki gue yakin banget di atas angka 80%. Gue yakin banget. Kita bikin apa tuh kayak voting gitu tuh. Kayak pemilu. Yang bela Niki di atas 80%. Pasti. Pasti. Kenapa? Soalnya kita mikir ibu-ibu. Gue beli nih cushion di dia nih. Gak taunya cushionnya itu overprice. Overprice. Gue kena. Dari yang tadinya nggak peduli karena gue rasa duit gue juga ternyata gue buang-buang duit, gak dapet barang yang bagus, ya kesel lah gue. Apalagi yang udah sampai mukanya kenapa-napa, kesel banget. Gedek tau gak lo digituin tuh kayak di tepu boti itu, apalagi kita emak-emak kan teliti banget sama barang. Lu gimana? Iya. Wah, ya Allah. Banyak banget, Bo. Iniannya. Ala-ala semuanya males banget. Iya. Heeh.
ya. Dan gue nggak peduli kalian mau ngomong apa kek, mau yang ngebelain si sirkus itu mau apa, nggak peduli. Intinya gue bersuara untuk diri gue sebagai bagian dari netizen dan konsumen. Itu aja. Yang lain gue nggak peduli setan. Lo mau apa, lu jalanin aja. Hidup lo. Pokoknya intinya apa yang gue tahu, apa yang gue, ya, apa yang gue rasa rugi, apa yang gue pengen benerin, gue pengen dapetin barang yang real, barang yang sesuai apa yang gue keluarin dan nggak merusak. Udah, ya kayaknya ya. Udah sesimpel itu, bahwa udah panjang lebar, ya.